Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Baik. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Dan kita bersyukur di dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita. Saya percaya Bapak Ibu punya banyak pergumulan. Tetapi pergumulan itu bukan untuk membuat kita hancur. Masalah bukan membuat kita berantakan, tetapi di dalam semuanya itu Tuhan sedang melatih kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Semua kesulitan yang kita hadapi ada tujuannya. Tuhan mau supaya kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Waktu kita bersandar pada kekuatan sendiri, maka kita akan lemah. Kita tidak berdaya dan kita mempersalahkan segala-galanya. Mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Kita mencari kambing yang warnanya hitam. Nah, mari kita buka kitab pertama Samuel. Kitab pertama Samuel, saya bawa kita belajar dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Tetapi kita akan membaca beberapa ayat di dalam pasal tersebut. 1 Samuel pasal 1, kita lihat pasal 1 dulu. 1 Samuel pasal 1, kita membaca ayat 27 dan 28. Pertama Samuel pasal 27 dan 28. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, ini adalah perkataan Hana, mamanya Samuel. Ketika dia kandungannya ditutup, dia berdoa sekian lama dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan seorang anak di dalam rahimnya. Itu sebabnya dia bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan kasih saya anak, seorang anak, anak itu juga saya akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi dia bernazar dan dia membayar nazarnya. Perhatikan lagi di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-11. Pasal 2 ayat 11 kita baca 3. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi mereka lakukan apa yang memang mereka sudah nazarkan itu. Mereka serahkan Samuel kepada Tuhan. Samuel yang masih kecil di bawah pengawasan Imam Eli. Kita baca lagi di dalam ayat 18, ayat 20 dan 21, 3. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, kemudian di ayat 33, 29, ayat 30, anak-anak Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan. Lalu di ayat 30 bagian C, di sana ya seorang nabi berkata begini, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi di situ kita lihat bahwa Samuel, Tuhan mulai angkat dia, mulai bawa dia. Perhatikan di pasal 3 ayat 1. Kita baca 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang.
Kita loncat ayat 19 sampai 21. 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian-bagian ini kita belajar bagaimana seseorang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Dari kehidupan Samuel kita lihat bagaimana Samuel ini dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Makanya di ayat 28 pasal 1 tadi, mamanya bilang, aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk apa? Terserah Tuhan. Tuhan mau pakai apa dengan Samuel? Terserah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang, siapapun dia, kita semua, sadar atau tidak sadar, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan merancang hidup kita sedemikian rupa. Tuhan merancang rinci hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu supaya kita bisa melayani Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan beracara sejak kita di waktu kita lahir, waktu kita bertumbuh, semua pengalaman-pengalaman hidup kita, keberadaan orang-orang di sekitar kita, semuanya itu Tuhan pakai mempersiapkan kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatur segala sesuatu supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan. Samuel ini seorang yang sangat dihormati karena dia punya teladan hidup yang baik, dia punya kerohanian yang baik, dan dia dewasa sekali di dalam Tuhan. Itu sebabnya dari Dan sampai Berseba semua tahu bagaimana Tuhan itu menyertai Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan kehidupan Samuel ini memang gambaran bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk kita melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan. Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Kita ada untuk melayani Tuhan. Dan masa hidup Samuel itu berapa lama? Samuel hidup dan melayani Tuhan itu kurang lebih 100 tahun. Dan selama hidupnya, dia maksimal, dia pakai seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dipakai menjadi alat Tuhan. Dan Samuel menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat kehidupan Samuel, siapapun pasti kita mau menjadi seperti Samuel. Pribadi yang disertai Tuhan, pribadi yang sungguh jadi berkat, jadi alat di dalam tangan Tuhan. Di dalam keadaan keterbatasan, kesederhanaan hidup, tetapi Samuel kita lihat dia luar biasa memberikan teladan bagi hidup kita. Nah, tetapi pertanyaannya bagi kita hari ini, kira-kira siapa yang berperan mempersiapkan Samuel untuk melayani Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa rupanya ada peran orang lain di dalam mempersiapkan Samuel. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada peranan orang lain dalam mempersiapkan Samuel, sehingga Samuel itu menjadi seorang yang melayani Tuhan. Siapa orang lain itu? Yang pertama kita lihat tadi bahwa ada peranan orang tua kandung. Nah, orang tua kandung, kita tadi lihat bahwa keluarga Samuel adalah keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Keluarga orang tuanya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu sebabnya setiap tahun
Mereka pergi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di Silo. Kenapa tiap tahun? Karena kita tahu latar belakang Yahudi bahwa ada hari-hari raya tertentu yang mereka harus laksanakan setiap tahun. Dan orang tua keluarga Samuel, mereka keluarga yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan bagi mereka. Nah, kemudian kehadiran Samuel itu lahir justru di dalam pergumulan doa daripada orang tuanya. Mamanya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya. Tuhan, berikanlah saya seorang anak. Dan rupanya Tuhan dengar doa itu. Lahirlah Samuel. Dan sesuai dengan nazar mamanya, kita lihat Samuel itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, siapa orang lain yang juga mempersiapkan Samuel? Orang lain yang mempersiapkan Samuel adalah orang tua rohaninya. Nah, peranan daripada orang tua rohani Samuel yang juga mengarahkan Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa orang tua rohani? Orang tua rohani adalah Imam Eli. Imam Eli lah yang mendidik, mengarahkan, memperlengkapi, mengajar Samuel, mempersiapkan dia untuk melayani Tuhan. Nah, kita ingat juga bagaimana Paulus dengan Timotius. Timotius dipersiapkan oleh Paulus untuk melayani Tuhan. Kemudian ada juga Titus. Bagaimana Filemon dengan Onesimus. Bagaimana Elia dengan Elisa. Nah, mereka mempersiapkan satu dengan yang lain. Agar kelak mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang akan menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, demikian dengan Samuel. Samuel ada di dalam pengawasan Imam Eli. Sejak Samuel diserahkan dan di dalam masa mudanya, di dalam pengawasan orang tua rohani inilah, Samuel sungguh semakin teguh di dalam komitmennya untuk melayani Tuhan. Nah, jadi ada peranan orang lain, keluarga, orang tua rohaninya yang mempersiapkan Samuel. Nah, kemudian ada peran siapa lagi yang mempersiapkan Samuel? Nah, yang mempersiapkan Samuel adalah Tuhan. Tuhan sendiri mempersiapkan Samuel. Untuk Samuel itu akan dipakai oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa peranan Tuhan di dalam mempersiapkan Samuel menjadi seorang pelayannya. Kalau kita perhatikan secara garis keturunan, sebenarnya jabatan imam waktu itu harusnya turun kepada anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Fineas. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya sejak Samuel hadir, jabatan keturunan imam itu Tuhan geser, Tuhan ganti. Tidak lagi turun dari jalur keturunan Imam Harun. Tetapi Tuhan mulai melakukan suatu pembaharuan melalui kehidupan Samuel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Tuhan tidak melanjutkan pelayanan itu kepada keturunan Imam Eli? Kenapa? Karena memang anak-anak Imam Eli, mereka tidak menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka menghina, mereka tidak lagi menghargai, mereka tidak lagi menjalankan dengan benar, tidak lagi jalankan dengan sungguh-sungguh, tidak lagi jalankan dengan takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak memilih mereka. Sebaliknya Tuhan mulai beralih kepada Samuel yang masih muda, yang masih kecil itu. Tuhan mempersiapkan dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka mencemarkan semua korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang tidak lagi hidup takut akan Tuhan, tidak lagi menjalankan apa yang pekerjaan Tuhan dengan gentar, dengan sungguh-sungguh, dengan takut, maka orang itu pada saat yang sama
sedang mencemarkan Tuhan, mencemarkan kekudusan Tuhan, mencemarkan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Samuel. Itu sebabnya kita lihat di dalam pasal 2, bagaimana ayat 11 dan seterusnya kejahatan anak-anak Imam Eli itu. Pasal 2 ayat 11 dan seterusnya, perhatikan ayat 29. Ini firman Tuhan datang kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Dan seterusnya. 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan marah sekali melihat apa yang diperbuat. Seharusnya mereka menjalankan, meneruskan itu, tetapi rupanya Tuhan melakukan suatu pembaharuan. Dan jabatan imam itu akhirnya jatuh kepada Samuel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya Samuel disertai oleh Tuhan. Samuel diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam semua yang dia kerjakan, semua yang dia buat. Samuel menjadi seorang nabi Tuhan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi bagaimana peranan Tuhan? Tuhan juga berperan di dalam mempersiapkan Samuel yang masih muda dan masih kecil itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, siapa yang berperan di balik dalam mempersiapkan Samuel menjadi seorang pelayan? Yang ketiga adalah kita lihat peranan Samuel sendiri. Keluarga orang tua mereka mempersiapkan Samuel. Tuhan sendiri mempersiapkan Samuel. Dan yang ketiga, Samuel juga berperan dalam mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Apa yang Samuel lakukan dalam mempersiapkan dirinya melayani Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat Samuel seorang yang mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Samuel sendiri punya tanggung jawab, dan tanggung jawab Samuel adalah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan secara langsung, secara jelas memanggil Samuel. Itu sebabnya panggilan yang pertama, panggilan yang kedua, Samuel belum kenal bahwa Tuhan yang memanggilnya. Waktu dia sedang tidur di bait Allah itu, dia dengar suara Samuel. Dia bangun, dia lari kepada Eli. Bapak panggil saya, tidak anak, istirahat lagi. Dia pergi tidur, panggilan itu datang lagi. Samuel, Samuel. Dia bangun, dia pergi ke Imam Eli. Ya Bapak panggil. Tidak, kok tidur lagi. Dia tidur lagi, Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Baru Imam Eli mengerti, oh Tuhan yang panggil kau, anakku sayang. Kalau Tuhan panggil, kau bilang, ya Tuhan saya siap, berfirmanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Samuel belum mengerti, tetapi dengan bantuan Imam Eli, akhirnya Samuel mengerti bahwa yang panggil dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berfirman, yang memanggil Samuel untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi menarik bagaimana Samuel ini. Samuel tidak hanya seorang yang mau belajar dengar firman Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan,
Tapi di sini kita lihat bahwa Samuel dia seorang yang juga mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Samuel tidak hanya senang dengar, tetapi dia seorang yang lakukan apa yang dia dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya di dalam pasal 3 ayat 19, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Perhatikan bahwa Samuel dia seorang yang serius dengar firman Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan melaksanakan firman itu. Itu sebabnya Samuel bertumbuh di dalam satu gaya hidup. Dia mau untuk terus belajar mendengar suara Tuhan. Tidak hanya dengar, tapi dia juga mau melakukan apa yang sudah dia dengar. Tidak ada satu firman pun yang dibiarkannya itu gugur, yang dibiarkannya itu lewat, yang dibiarkannya itu berlalu. Orang yang membiarkan firman itu lewat, firman itu gugur, firman itu beralih dari hidupnya, orang yang paling rugi di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman itu penting sekali. Firman Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya Mazmur 119, Daud dia bilang begini, betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Tidak ada satu detik, menit, jam yang lewat dalam dia merenungkan akan Taurat Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang begini, aku mencintai Taurat-Mu karena Taurat-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada semua musuh-musuhku. Taurat-Mu itu membuat aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Taurat-Mu itu membuat aku lebih daripada yang lain. Kalau Taurat Tuhan, firman Tuhan itu punya tar dalam hidup kita, kenapa tiap hari kita tidak mau merenungkan dia? Kenapa tiap hari kita sibuk renungkan yang lain? Kita sibuk pikirkan yang lain. Kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk sesuatu yang lain. Jadi sebenarnya kita seorang petinju yang sedang meninju angin. Dan itu akan sia-sia adanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita yang telah ditebus, diselamatkan. Cara menjalani hidup ini beda daripada orang yang belum percaya. Daripada orang yang belum diselamatkan. Kita beda. Cara hidup kita dalam menggunakan waktu yang ada, kita itu diberikan bijaksana yang lebih daripada Tuhan. Asalkan kita mau merenungkan firman Tuhan itu. Mencintai firman itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya ada ibadah. Kenapa ada ibadah? Supaya kita sembahyang, kita menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Sendiri kan bisa? Iya benar. Yang penting benar-benar. Jangan bikin yang lain, tapi bilang yang lain. Nah ini kan bahaya. Artinya bahwa seringkali kita susah untuk disiplin diri. Seringkali kita susah untuk konsekuen dengan apa yang kita buat untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Samuel dia mau belajar dengar firman Tuhan dan dia lakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa Samuel ini dia berani menyampaikan firman Tuhan. Dia berani. Dan satu hal yang berat ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan, berita tentang penghukuman Tuhan kepada keluarga Eli. Tuhan bilang kepada Samuel, kau kasih tahu Imam Eli bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada kaum keluarganya. Tidak akan ada satu orang tua yang akan bertahan di dalam garis keturunannya. Kenapa? Karena Tuhan murka kepada mereka. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Saya pikir salah kah? Rupanya bagi Tuhan itu salah. Tuhan itu yang utama di atas segala-galanya.
Jangan kita ganti Allah itu di posisi yang kedua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Samuel berat dalam menyampaikan berita penghukuman firman itu kepada Imam Eli. Karena Imam Eli ini adalah bapa rohaninya sendiri. Tapi firman Tuhan datang kepada dia, sampaikan kepada keluarga Imam Eli. Nah, tetapi dengan desakan daripada Imam Eli, akhirnya Samuel sampaikan berita tentang penghukuman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari waktu ke waktu Samuel ini terus menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Itu sebabnya Tuhan menyertai dia luar biasa. Kadang-kadang kan kita takut untuk sampaikan firman Tuhan. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Jangan sampai orang itu salah prasangka dengan kita. Nanti relasi kita tidak baik lagi. Kita pakai perasaan-perasaan. Kita pakai rasa-rasa saja. Karena rasa tidak pernah berbohong. Itu apa? Tesosro kan? Dia menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Dia disertai oleh Tuhan sebagai seorang nabi yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai hal. Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai keadaan, kesulitan, tantangan, kesusahan hidup. Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang penting. Tuhan izinkan untuk kita ketemu. Tuhan juga izinkan ada orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Ada orang tua kandung kita yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang tua rohani yang terus membimbing kita, mengarahkan kita. Kita bersyukur karena Tuhan pakai semua itu, mempersiapkan kita untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang punya andil besar dalam membawa kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena mereka semua itu adalah alat Tuhan dalam mempersiapkan kita untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai detik siang ini juga adalah anugerah Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat, bukan karena kita bisa jaga diri, kita makan yang bergizi, bukan karena kita begini dan sebagainya. Tuhan yang pelihara hidup kita. Lalu untuk kita dipakai oleh Tuhan tidak bisa tidak. Kita harus belajar untuk peka dengar suara Tuhan. Belajar untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berani untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Di rumah kah, di kantor kah, di masyarakat kah, firman Tuhan itu jangan simpan dia, tutup dia rapat. Firman itu yang kita bawa dan kita beritakan. Firman itu yang jadi pelita, pedoman hidup kita. Firman ini bicara tentang segala aspek hidup kita. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, masalah politik, semua ada di dalam Alkitab, ada dalam firman. Politik hari ini kotor sekali. Politik hari ini luar biasa jahatnya. Tapi kalau kita masuk bawa firman, mana yang benar, kita jalankan. Mana yang tidak benar, kita buang, kasih tinggal. Jangan rugi kalau kita tidak, mendapatkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah, perhatikan, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang adil, mana yang tidak adil. Mana yang suci, mana yang tidak suci. Orang yang berhikmat, dia bisa membedakan itu. Tidak hanya dia membedakan, sesudah dia bedakan, dia lakukan yang benar. Ada sebuah tulisan dia bilang begini, mengetahui kehendak Tuhan itu adalah pengetahuan yang terbesar. Menemukan kehendak Tuhan itu adalah penemuan terbesar.
Seringkali orang bilang, oh temukan tambang emas, ini penemuan yang terbesar. Padahal tulisan ini dia bilang, mengetahui kehendak Tuhan, itu pengetahuan yang terbesar. Menemukan kehendak Tuhan, itu adalah penemuan yang terbesar. Dan melakukan kehendak Tuhan, itu adalah prestasi yang terbesar dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu sudah prestasi ke belum? Prestasi bukan hanya dengan gelar-gelar yang ada. Orang yang berprestasi di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan semasa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.